Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Putra dengan NIM 202404022 dari Politeknik Engineering Indorama dengan prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi, dibuatnya video ini itu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman web. Yang mana di sini itu diberikan tugas berupa project. Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah web bertema pendidikan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sekaligus memberi lihat bagaimana hasil proyek saya. Nah, mungkin langsung saja ke hasil proyek saya ya. Nah, ini merupakan tampilan akhir dari proyek web yang telah saya buat, yang mana project ini itu memiliki beberapa bagian utama seperti header yang di sini. Jadi header ini terdiri dari beberapa navigasi bar dengan teks-teks seperti ini. Nah, adapun hover button, jadi ada line di bawah teks tersebut. Lalu ada gambar. Nah, ini tuh merupakan konten-konten di dalamnya. Ada berita, ada agenda juga, dan ada video. Nah, ada juga footer atau bagian penutup dari si sebuah web tersebut. Nah, mungkin ini preview singkat dari saya dan perbandingan dengan si website aslinya. Nah, ini merupakan website asli dari Institut Teknologi Bandung. Jadi yang saya cloning atau yang saya jiplak lah itu tuh dari sini. Nah, mungkin sama ya, sedikit ada perbedaan. Lalu dan ini mengapa ada gambar yang memang tidak sama walaupun di konten yang sama juga. Nah, jadi dikarenakan websitenya itu akan selalu update. Nah, jadi website ITB itu akan selalu update. Nah, saya ngebuat itu waktu sih kontennya seperti ini. Jadi mungkin akan ada sedikit ketidaksamaan dari si gambar ataupun judul-judul tersebut. Nah, mungkin seperti ini. Lalu mungkin langsung saja ya, akan saya jelaskan dari sisi codingannya. Oke, jadi ini merupakan hasil codingan saya. Nah, di sini itu pertama-tama, jadi HTML itu jika dianalogikan sederhananya itu seperti kerangka. Nah, yang mana kerangka ini akan dihias menggunakan si CSS. Jadi si HTML ini kerangka dan si CSS ini sebagai mempercantik si kerangka tersebut lah intinya. Lalu sebelum memasuki codingannya, jadi saya ngelink. Nah, ngelink itu, jadi pertama saya ngelink si CSS ini tersebut. Jadi ketika sudah saya lakukan link seperti ini, otomatis apapun CSS yang saya deklarasikan di sini, jika dipanggil di HTML ini akan langsung tersambung. Dan ada juga dengan inline. Nah, ini merupakan inline. Jadi tidak menggunakan eksternal. Jadi yang terpisah itu CSS dan HTML-nya disebut eksternal. Nah, lalu saya juga nge-link Font Awesome, yang mana Font Awesome ini sebagai icon. Jadi saya memanggil sebuah icon dengan Font Awesome ini tersebut. Lalu yang pertama itu kan ada si HTML-nya itu terbagi menjadi beberapa div lah. Jadi ini tuh terbagi. Nah, yang kotak pertama ini, nah ini tuh untuk membuat si bagian ini biru tua, footer yang biru tua ini. Nah, yang mana di dalamnya ini terdapat div juga yang untuk membungkus si kelas bendera ini. Nah, si kelas bendera kan adanya di sini. Jadi dia berada di kiri, berbeda dengan si teks-teks yang ada di kanan. Nah, agar mudah memindahkannya, jadi dia berkelompok. Jadi memindahkannya agar mudah. Jadi saya buat kelas bendera. Yang mana kelas bendera tersebut itu
Nah, ini bisa menggunakan ini. Jadi maksud bendera, titik bendera image itu, saya akan merubah image yang ada di kelas bendera yang sudah saya deklarasikan di HTML. Jadi di sini saya merubah tinggi dan lebarnya lah. Lalu di sini margin left itu untuk membuat dia berpindah posisi sesuai dengan apa yang saya inginkan. Lalu kan ketika kita menggunakan sebuah kelas atau seperti inilah, kelas itu kan dia masuk, jadi si dua image ini otomatis dia akan, jika salah satu dirubah maka keduanya akan berubah. Nah, makanya di sini saya menggunakan CSS berbasis inline. Jadi saya bebas mengotak-atik, atau jadi saya maunya merubah si bendera yang atas saja nih, atau bendera yang Indonesia saja, maka saya rubah. Jadi posisinya itu saya ingin left itu dari kiri itu berapa piksel ke kanannya, lalu ada top itu dari atas berapa turunnya lah. Jadi kebalikannya, top itu ke bawah, bottom itu ke atas, kanan itu ke kiri, dan sebaliknya. Lalu ada juga menu kiri, yang mana menu kiri ini berguna untuk ini, teman-teman. Nah ini, jadi agar mereka terhubung lah intinya, jadi bareng, jadi dipindahkan. Lalu ada juga seperti sebelumnya saya menggunakan style inline, yang mana itu akan tergantung kebutuhan saya. Jadi saya langsung saja merubahnya itu langsung dari inline tersebut, jadi lebih spesifik lah intinya. Saya merubahnya itu tidak semuanya. Nah, di sini ada kelas menu kiri, yang kelas menu kiri itu berguna untuk ini. Nah, display flex. Nah, display flex ini untuk membuat si konten-konten di dalamnya itu flex, jadi dia berjajar secara horizontal lah. Lalu ada gap itu jarak antara si konten-konten yang ada di dalam tersebut, dan memindahkannya sesuai dengan keinginan. Nah, lalu di sini saya menggunakan si font awesome ini tersebut. Nah, saya menggunakannya dengan kelas regular envelope itu tuh untuk memanggil icon ini kontak. Lalu adapun icon cari seperti ini. Mungkin penjelasannya akan sama seperti si yang kedua, jadi dia itu sama saja. Lalu yang membedakan itu hanya dia memiliki hover button. Jadi hover buttonnya itu underline. Jadi ketika kita si kursornya ini mengarah kepada si teks tersebut, maka teks tersebut akan aktif gitu, seperti ada semacam underline, jadi ada efeknya lah gitu. Nah, jika dilihat dari kodenya itu akan seperti ini. Nah, jadi pertama-tama itu kita bikin deklarasi dulu navlin itu. Nah, di CSS-nya itu akan terlihat seperti ini. Ini dia. Nah, navlin yang pertama-tama itu akan saya setting dulu atau styling dulu bagaimana sih teks-teks tersebut itu terbentuk. Jadi berwarna putih, lalu si teksnya itu kursor pointer ini agar bisa responsif lah intinya ketika kita kursornya itu mengarah ke si teks tersebut. Nah, di sini itu navlin after itu untuk membuat si kan jika dilihat dari sini tuh, nah ketika si kursornya mengarah, dia akan si underline-nya itu akan berwarna putih terlebih dahulu, baru dia berubah menjadi oranye kan. Nah, di sini itu dia merubah putih dulu si background color dari si underline-nya. Lalu dia setelah itu si hovernya itu akan berubah menjadi warna oranye. Nah, ini transformnya itu seperti apa ya? Kayak
si link hovernya itu dia jarak. Jadi kan ini tuh kan normal nih sama, jadi ketika di kursornya mengarah ke sini dia agak pindah ke bawah gitu sedikit. Seperti itu. Lalu mungkin langsung saja lanjut. Sini ada kontainer. Iya sama. Jadi dia itu untuk menampilkan ini. Jadi apa ya? Titik 3 lah untuk melihat yang lainnya. Lalu ada kotak ketiga, yang mana kotak ketiga itu hanya berupa gambar. Jadi sebenarnya itu bisa di slide mungkin. Lalu ada kotak keempat, yang mana kotak keempat ini membuat sebuah berita. Jadi di berita tersebut di atasnya itu ada semacam tag untuk memberitahu ini tuh berita apa gitu. Nah, seperti sambutan rektornya tuh berita sambutan rektor. Nah, lalu jadi judul atas. Nah, ini tuh untuk membungkus agar si ininya si tag ini tuh 1 dan 2 bisa di setting sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi si tag ini juga kan kita lihat dulu tag, kita cari tag mana ya tag. Nah, si tag ini kan memiliki background color berwarna biru tua ya. Nah, dengan si fontnya itu berwarna putih. Nah, di situ kita bisa memasukkan sesuai dengan keinginan. Jadi baik itu font family-nya atau fontnya, ingin Arial kah, ingin Times New Roman kah. Lalu ada juga di sini untuk membungkus si konten beritanya tersebut. Jadi kan si konten beritanya itu dua dengan kanan kiri. Jadi dia tuh flex lah itu intinya. Jadi si div class ini tuh untuk agar si kontennya itu sejajar dengan horizontal, tidak vertikal. Nah, ini nih konten berita ya. Ya, konten berita display flex. Space between itu untuk jadi agar ada space di antara keduanya gitu. Jadi space di antara between itu di antara keduanya kan ya. Nah, ini merupakan berita tersebut yang mana terdiri dari gambar, lalu ada judul dan ada si kelasnya. Oh iya, dan gambarnya itu bisa terjun seperti ini. Nah, itu dikarenakan adanya yang namanya ini itu. Nah ini nih. Nah, si gambar beritanya ini oh iya, jadi si gambarnya itu kan bisa terjun ya teman-teman. Nah, itu dikarenakan adanya ini teman-teman. Nah, si gambar berita. Nah, si gambar beritanya itu kita fitkan dulu. Jadi kita paskan dulu segimana keinginannya gitu. 100% tuh kan mentoknya lah. Nah ini tuh transisinya, jadi selama 1 detik. Nah, ini yang ngebuat si zoom gambarnya. Si zoom gambarnya ini sebesar 1,2. Nah, ini sama saja seperti yang pertama, hanya kan ini ada 2, jadi dibuat 2 lah. Karena gambarnya kan ukurannya berbeda lah. Jadi kanan kirinya juga berbeda. Jadi diberi deklarasinya berbeda. Lalu adapun kotak kelima itu berita utama. Berita utama itu seperti ini. Jadi dia hanya berupa 3 gambar dengan teks di dalamnya. Nah, oh iya, jadi ini tuh berita utama nih. Nah, dia ada judul berita utama dan ada HR atau line di bawah si judul itu tersebut. Nah, garis. Jadi kita bisa menggunakan tag HR, jadi membuat line lalu di styling menggunakan CSS. Mana ya? Garis. Nah, ini dia. Jadi
kita menggunakan position relatif untuk mengatur di mana si posisinya ini, kebutuhan posisinya ini. Lalu ada border width untuk membuat ketebalan, jadi ada bordernya. Nah, widthnya ini lebarnya, lalu warnanya juga bisa kita atur. Lalu di bawahnya itu ada 3 gambar kan ya. Nah, 3 gambar. Nah, teks di dalam ini kita memasukkan teks di dalam gambar tersebut maksudnya. Nah, ini kan image-nya yang kita upload. Nah, setelah kita memasukkan image, kita ke kelas foto. Nah, kelas foto ini kan untuk men-styling si image yang ada di sini kan. Ketika sudah di styling, kita masukkan teks di dalam gambar tersebut. Nah, teks di dalam itu akan CSS-nya itu berubah seperti ini. Jadi dia absolut, jadi memaksakan agar kita memindahkan itu tidak gerak ketika kita geser ke atas maupun ke bawah. Lalu sama ada 3, jadi langsung dibuat display flex agar si ketiga gambar tersebut itu sejajar secara horizontal. Lalu ada kotak 6, kotak 6 itu mungkin sama ya seperti apa ya? Ini tuh, oh ya, berita terbaru. Oh, bawahnya yang sama. Nah, berita terbaru itu ada sama seperti sebelumnya. Jadi ada judul dari si konten tersebut, lalu ada gambar. Gambarnya ini berupa berita lah. Nah, di bawahnya ada judul dan ada apa ya, semacam kayak ini tuh berita apa gitu kategorinya. Lalu ada tanggal, bulan dan tahunnya. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Di sini kita flex karena mereka itu sejajar secara horizontal. Nah, di sini pertama kita masukkan gambarnya. Lalu ketika kita masukkan gambarnya, di bawahnya kita buat tag P untuk memasukkan teks. Nah, si kelas teks 0 ini untuk mengatur posisi atau styling dari si tag P tersebut. Lalu display flex ini untuk tadi, jadi ada tag utama dan bulan, tanggal, tahunnya itu, jadi agar dia secara horizontal dan memasukkan teks tersebut. Mungkin sama penjelasannya seperti ketiga lainnya. Oh ya, dan ini yang terakhir ada di sini ada seperti tag selengkapnya di bawah untuk melihat lebih banyak lagi mungkin ya kalau di web aslinya. Jadi itu seperti sign atau, nah ketika kita pencet mungkin akan beralih ke tampilan selanjutnya entahlah. Lalu ada kotak 7 itu mungkin sama seperti yang ini ya. Nah, jadi kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama seperti kotak sebelumnya, kotak 7 itu, cuman dia tidak menggunakan yang namanya tanggal bulan tahunnya. Mungkin kan yang sebelumnya itu dia menggunakan kelas yang ini nih. Jadi dia menggunakan background color berwarna kuning. Tapi di sini dia tidak menggunakannya. Jadi tidak menggunakan kategori. Oh iya, kategorinya teman-teman. Kategori dari si berita tersebut. Nah, jadi hanya seperti sama persis ya seperti sebelumnya. Sama ada selengkapnya juga. Nah, lalu ada agenda. Agenda itu kotak ke 8. Jadi oh iya, kotak itu mungkin semacam kontainer ya. Jadi kenapa saya beri kelas kotak? Mungkin karena gampang saja diingatnya. Jadi ataupun menulisnya itu gampang. Jadi saya enaknya menulisnya membuat kelas kotak aja gitu namanya. Mungkin sama dia itu memberi judul agenda. Jadi ada lainnya juga. Nah, di sini itu berisikan 3 kotak yang mana di dalamnya itu terdiri dari tanggal dan bulan, di kanannya itu semacam berita tersebut gitu. Nah, di sini oh ya, ini nih. Nah, ini tuh untuk membungkus keduanya. Jadi yang pertama ini div yang ini itu, jadi saya beri nama kalian itu karena seperti kalender ya teman-teman. Jadi tanggal dan bulan. Jadi saya buat kalian. Jadi di dalam kalian ini ada si background color tersebut. Jadi background colornya berwarna biru kan ya. Jadi
itu mana ya, kalian nah background colornya kan berwarna biru ya tadi ya. Nah, warna biru. Jadi lalu di sini saya membuat tag P juga untuk mengisi di dalam si kelas kalender tersebut. Jadi kan di yang tadi biru tuh di kalendernya itu ada teks tanggal dan bulan ya. Nah, tanggal dan bulan itu saya beri style dengan inline. Nah, jadi saya beri stylenya itu inline karena enaknya menurut saya gitu sih. Jadi agar lebih cepat aja. Nah, di sini itu div untuk membungkus si teks tersebut. Teks yang ada di sebelah kanannya. Kenapa saya tidak gabungkan menjadi satu? Jadi ini ada dua, dikarenakan kan si kalender itu dengan si teksnya itu kan dia berada pada yang horizontal lah. Jadi di dalam di dalam saya buat dua div yang berbeda, lalu saya bungkus dengan div lagi. Nah, di div yang saya bungkus itu saya gunakan display flex agar ke kanan. Mungkin sama dengan 4 lainnya ya. 3 lainnya. Nah, ini sama seperti yang lainnya. 1, 2, 3. Nah, langsung mungkin ke div yang 9 atau kotak 9. Sini itu ada video. Nah, kurang lebih sama seperti yang ini ya, yang rektor menyapa atau yang atasnya. Jadi malah lebih simpel malah. Jadi dia itu di sini hanya memasukkan foto dan judul dari si video tersebut gitu. Nah, di sini saya buat div untuk agar si foto-foto atau teksnya tersebut secara horizontal menggunakan display flex sama sajalah. Nah, div ini itu berguna untuk membungkus si image yang tadi, foto yang tadi, lalu di bawahnya saya gunakan teks. Jadi agar judul dari si video tersebut samalah seperti 3 lainnya. Lalu ada ini. Jadi ada semacam logo ya. Nah, logo di kotak ke-10. Jadi dia logo. Nah, di masing-masing logo ini sebelumnya tidak ada yang namanya bordernya. Nah, saya buatlah bordernya kita lihat logo 00 kotak 10 ya. Nah, logo 00. Nah, di sini tuh dia menggunakan border dengan warna seperti ini. Nah, mungkin itu aja ya kalau yang ini ya. Sama aja sebenarnya analoginya karena kebanyakan gitu sama posisinya tuh, jadi kurang lebih hanya mengulang-ulang apa yang sudah ada di atas. Lalu kotak 11 sebagai footer. Jadi di sini itu footer atau bagian bawah dari suatu webnya. Nah, bagian bawahnya itu terdiri dari kotak ini. Nah, si kotak ini tuh diberikan sedikit shadow dari sini. Lalu di dalamnya itu terdapat cabang-cabang kampus. Nah, mungkin dari sininya. Nah, satu itu maksudnya itu agar si ininya itu jadi cabang pertama gitu terbungkus dengan rapi agar ketika ini jadi 4, kan ini 4, 1, 2, 3, 4. Jadi saya buat 4 div agar membungkus masing-masing cabang tersebut. Nah, di dalam cabang tersebut kan ada icon kecil dari si cabang atau fotonya, dan di foto tersebut terdapat bingkai atau border berwarna biru. Lalu di kanannya itu ada teks alamat dan nama kampusnya, dan dibuat secara horizontal. Mungkin sama saja seperti sebelumnya ya. Dan ada kotak 12 terakhir ya. Nah, jadi kotak 12 itu saya menggunakan ini agar dia tuh langsung ke bawah, nggak usah pakai tag P. Kalau misalkan kita pakai tag P itu kan harus ada pakai BR lah atau apalah, itu mungkin agak sedikit ribet ya. Nah, jadi saya membungkus kotak ini itu agar bisa di display flex kan. Nah, ini H3 nya saya gunakan karena
dia judul atau apa ya di atasnya gitu. Nah, dari sini, lalu di bawahnya itu turunan-turunannya lah itu. Dan oh iya, ada yang namanya seperti ini. Jadi agar dia tuh membuat sebuah kotak. Mana ya? Linear gradient ya? Oh iya ini nih. Nah, background linear gradient. Nah, itu tuh kita ngebuat kotak, tapi dari atas itu, ketika dari atas dia itu terlihat bahwa ada kotak, tapi ketika kita sampai bawah jadi ditiadakan kotaknya itu. Jadi hanya terlihat di atasnya. Nah, di sini tuh kan terlihat seperti ada kotak sebenarnya. Seperti ada kotak, tapi ketika ke bawah dia langsung menyatu dengan si warna putih lainnya. Nah, itu menggunakan ini. Jadi background linear gradient tuh bottomnya itu warnanya putih, atasnya itu warnanya tadi yang kelihatan warnanya ini. Nah, atasnya itu warnanya abu-abu lah, hitam seperti abu-abu. Nah, lalu mungkin yang terakhir dari si bagian footernya itu ada icon media sosial. Nah, icon media sosialnya itu seperti ini. Nah, ini icon media sosialnya ada beberapa, sama saja. Jadi di sini saya menggunakan font awesome. Jadi kita memanggil font awesome dan di stylenya menggunakan ini medsos, div class medsos. Itu kita nggak mengatur panjang, jarak, tinggi atau positionnya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ada teks berupa di paling bawahnya, itu bagian penutup dari sebuah web. Nah, mungkin cukup sekian ya dari saya. Jadi sekian presentasi web dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun teman-teman ada saran dari teman-teman agar saya bisa lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah melihat presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.